Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum memulai aktivitas kita di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menyapa kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mengambil sebuah keputusan bukanlah perkara yang gampang, sebab penuh akan pertimbangan jika ingin keputusan itu tidak menjadi penyesalan kemudian. Jika mengambil sebuah keputusan bukanlah perkara yang gampang, apalagi untuk menghakimi sebuah perkara yang harus diputuskan, terlebih lagi sangat sulit jika ingin keputusan dari pertimbangan itu berjalan dengan seadil-adilnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, demikianlah Raja Salomo sebagai seorang raja di kerajaan Israel. Sebagai seorang raja, Salomo harus menjadi raja yang adil setiap mengambil sebuah keputusan atau setiap memutuskan sebuah perkara. Karena sang raja masih sangat muda ketika menjadi raja untuk memimpin umat Israel yang sangat besar dan juga sebagai umat Tuhan Allah, Salomo merasa gamang untuk memimpin. Maka Salomo datang ke hadirat Tuhan yang sejatinya adalah raja bagi umat Israel. Salomo datang ke hadirat Tuhan Allah memohon kepada Tuhan agar Tuhan Allah memberikan hati yang bijak kepadanya. Dia berdoa, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ternyata Tuhan mengabulkan permohonan Salomo, sehingga dia menjadi seorang raja yang sangat bijaksana, atau raja yang penuh hikmat memimpin umat Israel. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, bukankah demikian juga dengan kita? Ketika kita berada di jalan simpang, lalu kita merasa gamang untuk memilih jalan mana sebenarnya yang harus kita jalani, maka kita perlu mengambil sebuah keputusan yang harus dapat kita pertanggungjawabkan. Maka inilah namanya kita harus mengambil keputusan etis. Keputusan etis adalah sebuah keputusan yang benar-benar matang dan dapat kita pertanggungjawabkan, sehingga keputusan kita itu benar-benar yang paling baik, yang paling indah, dan yang paling tepat. Sehingga apapun konsekuensinya, kita telah siap menerima. Oleh sebab itu, saudaraku seiman, ketika mengambil sebuah keputusan etis dalam hidup kita ini, kita perlu meniru sikap Raja Salomo, yaitu datang ke hadirat Tuhan Allah
melalui doa, mohon petunjuk agar Tuhan memberikan hati yang faham dan arif untuk mengambil keputusan tersebut. Kita juga perlu meminta dari Tuhan melalui doa permohonan kita, agar Tuhan memberikan kearifan kepada kita untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, sehingga kita tidak terjebak dalam segala sikap dan perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan, tetapi kita memilih untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita, manusia. Selamat bersikap arif dan selamat mengambil keputusan yang terbaik, yang terindah, dan yang paling tepat. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, pribadi lepas pribadi, yang mengatakan kepada kami bahwa kami harus tetap mengandalkan kearifan yang dari Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan, agar kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kami boleh terhindar dari tindakan-tindakan yang jahat, yang dapat menyakiti hati orang lain. Tetapi biarlah kami melakukan yang terbaik untuk sesama kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh tiba di akhir pekan ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apa. Berkati hari ini menjadi sukacita bagi kami insan ciptaan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup sehari-hari kami. Sembuhkan juga saudara kami yang sedang sakit. Hiburkan yang berduka dan tolong yang dalam pencobaan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.